sejarah. Kalau saya tahu, dari tadi itu bulan berapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Besok tahu deh. Dia di mana? Kira-kira sudah kurang. Sudah semua kabur-kabur. Tidak tahu itu. Ibu-ibu, kita kalau lihat ibu-ibu itu sama. Karena kalau bapak ini belok-belok banyak. Kalau ibu-ibu lurus-lurusin sudah ya. Jadi sebenarnya ini kita lebih nyaman kalau ibu-ibu yang membuat janji. Kalau bapak ini kita akan terkhawatir. Contoh begini, ada satu cerita begini. Dia bilang begini, coba perhatikan itu Buddha beranak 3 dibandingkan dengan janda beranak 3. Orang sekarang bilang anak kurang, lihat berdua urus anak itu kayak apa. Yang duda itu pasti sekolah. Tapi kalau jangan mati kan 3 sampai itu. Perempuan ini kita selalu kelemahan. Kelemahan cuma 2 saja. Apalagi kalau sayuran, atau pulang itu biar mau masak sedikit. Tapi kalau pulang dengan malam diri sok masak, pasti tanya apa? Makan itu makanan. Dan harus saya harus makan dulu itu dia pikir naik. Itu perempuan bukan kelemahan pertama. Kelemahan kedua itu kalau itu ada tuh yang tidak mau segala masalah. Dari laki-laki dengar, kalau di dapur panas ada, ikan ada, minyak kelapa ada, minyak ada pegang keping, tidur manggarum sampai jam 11 ada urusan. Tapi bos, balas ada sakti baru ibu boleh bos. Bos tidur lagi angkat, dia siap sih. Apa ada? Jadi ini untuk kelemahan masih ada ini bos. Sekarang susah tahu. Tukang ojek cari kepeng susah. Laki tukang batu susah dapat kerja. Laki tukang kayu susah dapat kerja. Semua susah. Semua susah. Saya susah ya senang. Tidak mulai kecil orang bilang susah. Di Serang 3 kabupaten orang bilang susah. Kalau susah itu tandanya Hendrik Abdullah Fanat tenang. Karena kalau orang susah banyak, itu Hendrik Abdullah Fanat pasti dipilih. Kenapa? Kalau yang bikin susah ini bukan kedua, orang lain yang bikin susah ini. Kalau yang satu datang itu untuk berkinerjanya. Mungkin wakilnya ya, rekam jejaknya bisa diukur. Oke, mau cerita ibu, karena ibu juga ibu-ibu udah mau perasaan bagaimana kalau dari gini, kita masih bilang banyak. Ada kerja di kantor namanya ya, yang kerja tukang ojek, yang bawa foto, ya, yang tukang batu, itu semua kerja. Ya, coba bayangkan kalau ibu punya suami tukang ojek, yang biasanya itu dia bawa mobil sekali, tiba-tiba dia pulang bawa itu pasti stres. Benar kan? Kenapa seperti itu? Uang itu datang putar dan keluar dari kas pemerintah melalui program-program, termasuk dana-dana aspirasi itu keluar. Di situ dia kerja God. Ibu punya suami yang tukang batu, dia ikut kerja. Yang dia kerja tukang kayu, dia ikut kerja. Dia bawa pulang uang, kasih bini. Bini bayar anak-anak buang sekolah,
Bini beli sayur, uang itu pindah ke tukang sayur. Bini beli ikan, uang itu pindah ke tukang ikan. Begitulah waktu berputar. Dia putar dari satu tangan ke tangan yang lain, terakhir dia mati di Alfamart. Ini mati. Apa? Pokoknya toko lah gitu. Uang pada saat dia balik untuk beli beras gula itu bisa balik lagi ke rakyat. Dia mesti dikirim ke Surabaya karena barang-barang itu datangnya dari Surabaya. Itu berarti uang kosong. Pemerintah berkewajiban untuk mendorong program lain untuk menutupi uang tetap stabil di lapangan. Itu caranya seperti itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ekonomi itu adalah rumus. Ekonomi itu ilmu pengetahuan. Ekonomi bukan mimpi. Seorang gubernur harus menghitung bagaimana perputaran uang dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember agar uang itu stabil sehingga tidak terjadi penurunan daya beli. Besok yang beta dengan bapaknya tengok dibayarkan. Supaya dia tukang ojek karena uang berputar tinggi, dia bisa dapat uang, bisa anak-anak bisa sekolah, ibu juga bisa beli bibir merah yang bermerek. Begitu ya. Begitupun sama, uang dari pemerintah itu dia bisa turun melalui pegawai negeri. Dia dapat gaji, pulang kasih ke istrinya, lalu dia belanja sana sini, terakhir akan mati di toko. Oleh karena itu pegawai negeri harus diperhatikan kesejahteraannya. Karena uang yang berputar di tukang sayur, tukang ikan, tukang bakso dan seterusnya itu uang pemerintah yang jatuh ke tangan masyarakat melalui pegawai negeri. Satu hal yang tidak boleh dilupakan tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Gubernur tidak boleh monopoli. Semua pekerjaan besar kecil ditumpuk pada keluarganya. Nanti yang menerima manfaat keluarganya saja, uang itu tidak berputar kemana-mana. Ini juga yang mau kita benahi. Oke? Bapak Gubernur akan menjelaskan banyak hal. Yang terakhir, tahu dulu lagi. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang diawasi. Kita ulang lagi. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang diawasi. Negara atur ketorang, ketum pilih ketum gubernur supaya dia urus ketorang, tapi ketum belum tahu percaya dia. Bisa saja ditipu ketorang. Lalu negara atur lagi, ketum pilih ketum DPR untuk awasi, gitu loh. Ya, kalau orang yang mengerti namanya trias politika, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi negara suruh ketum pilih gubernur, tapi negara juga suruh ketum pilih DPR untuk awas. Supaya dia kerja, kalau terbetul, DPR mewakili rakyat, bos, ya kalau nggak kan aja jelai sarung. Coba kasih belok dia, lurus. Tapi kamu bayangkan bagaimana caranya kalau dia merasa cowok terawasi, dia tinggal di rumah, dia tak masuk kantor. Kita dengar cerita, dia cuma datang di DPR itu selama 5 tahun 3 atau 4 kali. Kalau tidak salah itu. Ini bukan saja tidak menghormati pribadi anggota DPR, tapi tidak menghormati sebuah lembaga negara. Ini sama dengan yang dikonstatir tadi oleh Bapak Rofiq, bahwa dapat dia orang pintar itu, karena pintar itu bisa diukur cuma 2 cara, lewat dia bicara langsung atau dia tulis. Artinya isi kepalanya itu dikeluarkan lewat verbal atau dia tulis. Jadi kalau orang yang model seperti itu menggambarkan isi kepalanya itu kosong. Karena dia merasa dirinya lebih hebat sampai lembaga negara seperti DPR, di mana di situ ada 45 rakyat punya perwakilan, saya desa hormat itu desa mestir doang.
Bagi raya. Bagi raya. Benar? Betul. Insya Allah besok beta dari Bapak Head. Yang pertama ketemu kantor. Yang kedua 3 rumah dinas. Dan yang ketiga DPR panggil dulu datang. Itu kira-kira supaya ada keseimbangan. Oke? Yang terakhir ada orang Seram di sini. Ada. Betul. Ada sayang hati. Alhamdulillah. Mohon maaf ini beta bapakku beta mau kalau orang Seram bilang beta gue di dulu. Oh, jadi begini. Beta ini, kamu tahu kesini kamu orang Seram. Penduduk Seram itu sebagian 50% dari penduduk Maluku. Kalian orang Seram mulai dari mana? Dari barat sampai timur, DPT-nya lebih 600.000. Mestinya orang Seram itu setiap 5 tahun jadi gubernur. Mestinya setiap 5 tahun orang Seram itu jadi anggota DPR. Tapi karena ketumpur untuk sekolah terlambat, jadi ketumpur atau hal besar, ya. Tahun 2012, ya, baru kita berjalan terus dari kampung ke kampung untuk membangkitkan kesadaran orang Seram bahwa kita adalah penumpang populasi penduduk terbesar di Maluku. Berikan kita kesempatan untuk menjadi pemimpin. Oke. Kalau orang WAC, orang Buru, orang Pulau Ambon, dan orang Tenggara, kamu mengaku bahwa kamu berasal dari Seram, saat dimana kamu harus memberikan kepercayaan kepada orang Seram. Oke. Tapi untuk kali ini belum nomor 1. Kapitan Seram kali ini belum jadi nomor 1. Atau mesti gabung dengan Kapitan Leasi loh. Oke, setuju? Sebenarnya harus diambil. Setuju? Mesti orang Maluku sekali waktu merasakan racikan masakan orang Seram seperti apa. Itulah masakan ibu yang sesungguhnya. Benar? Insya Allah satu saat itu akan terkabul. Tetapi dimulai dari tanggal 27 November, pilih pasangan ini. Saya siap menjadi wakil gubernur 10 tahun. Karena semua yang kita rancang, fundament ekonomi yang kita rancang, mimpi Pak Hilde dengan kedekatan beliau dengan Prabowo membangun investasi secara besar-besaran, itu baru kelihatan hasilnya di atas 5 tahun. Oleh karena itu, kalau sering terjadi kepemimpinan, selera akan berbeda. Dan karena itu, saya, Abdullah Fanat dari Seram, ingin mengambil tugas itu untuk kepentingan rakyat Maluku ke depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah. Mana tepuk tangan yang paling heboh? Wakil Gubernur Maluku, periode 2025, 2030, Bapak Haji Abdullah. Bapak Haji Abdullah. Bapak Henry ini ketemu perbiasaan dulu panggil Pak Gubernur yang baru betul ya. Karena memang sesuatu yang selalu diucapkan berulang kali akan jadi doa. Kalau kita bilang Bapak Henry, kita semua bilang Gubernur. Bapak Henry nggak bisa. Angkat jadi 3, Bapak